Pasti teman-teman terutama para fan dari Jakarta FC Football One itu sangat kaget karena kita ketahui sebelumnya itu tidak ada rumor mengenai perpindahan atau mengenai pengakhiran kerjasama antara Jakarta FC Football One dengan Neriman Ozoy, tapi ternyata faktanya berbicara seperti itu bahwa Neriman Ozoy itu akhirnya harus berpisah dengan Jakarta FC Football One menjelang Final Four Pro Liga tahun 2025 ini. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Ngabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, ada kejutan lagi kejutan di Volley Indonesia menjelang Final Four Pro Liga tahun 2025. Kali ini dari sektor putri, karena ternyata Neriman Ozoy dipastikan keluar dari Jakarta POPC Football One. Pasti teman-teman terutama para fan dari Jakarta POPC Football One itu sangat kaget karena kita ketahui sebelumnya itu tidak ada rumor mengenai perpindahan atau mengenai pengakhiran kerjasama antara Jakarta POPC Football One dengan Neriman Ozoy, tapi ternyata faktanya berbicara seperti itu bahwa Neriman Ozoy itu akhirnya harus berpisah dengan Jakarta POPC Football One menjelang Final Four Pro Liga tahun 2025 ini. Sampai saat ini memang manajemen Jakarta POPC Football One itu belum memberikan pernyataan resmi, tapi dari berbagai postingan di akun Instagram Story sudah bisa dipastikan bahwa Neriman Ozoy itu akan meninggalkan Jakarta POPC Football One dan berpisah dengan Sheila Bernadita dan kawan-kawan. Meskipun demikian, ada banyak spekulasi, ada banyak rumor mengenai apa yang menyebabkan Neriman Ozoy akhirnya berpisah dengan Jakarta POPC Football One. Salah satunya adalah ada anggapan atau ada dugaan atau ada analisis yang menyebut bahwa Neriman Ozoy itu akan bermain di Liga Brasil. Tapi juga ada yang menyebut bahwa Neriman Ozoy itu memang kontraknya, dirinya itu memang meminta pengakhiran kontrak atau kontraknya bersama Jakarta POPC Football One itu selesai menjelang Final Four Pro Liga tahun 2025 ini. Dan juga ada beberapa Volley Mania yang menyebut bahwa Neriman Ozoy itu mengalami cedera sehingga akhirnya memilih untuk tidak bersama dengan Jakarta POPC Football One lagi. Apapun itu, kita masih harus menunggu pernyataan resmi dari manajemen Jakarta POPC Football One, karena kalau belum ada pernyataan resmi atau belum ada pengumuman resmi, tentu saja masih hanya sebatas dugaan, hanya simpang siur dari para Volley Mania, termasuk dari para fan atau para penggemar Jakarta POPC Football One sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa tentu saja para fan dan juga para Volley Mania itu merasa sangat kaget karena Neriman Ozoy ini memang merupakan pemain asing yang gacor banget, luar biasa banget di musim reguler kemarin. Duetnya atau kolaborasi antara Neriman Ozoy dengan Bethania de la Cruz itu ya bisa dikatakan duet maut, merupakan tandem yang sangat luar biasa, dan hal itu bisa dilihat dari bagaimana hasil yang didapatkan oleh Jakarta POPC Football One di musim reguler lalu, karena saat itu mereka sukses memetik kemenangan demi kemenangan dan sepanjang musim reguler hanya menelan satu kekalahan. Kehilangan atau keputusan Neriman Ozoy untuk berpisah dengan Jakarta POPC Football One itu merupakan kehilangan yang sangat besar bagi Jakarta POPC Football One, karena sebelumnya Jakarta POPC Football One itu juga sudah kehilangan Bethania de la Cruz. Itu artinya Jakarta POPC Football One kehilangan dua mesin utama, dua nyawa utama, apalagi kebetulan dua-duanya itu adalah hitter semua dan memiliki catatan yang sangat luar biasa, memiliki statistik yang sangat istimewa. Kalau memang pemain asing itu dilepas karena statistiknya tidak bagus atau performanya itu memang tidak maksimal, tentu saja tidak akan ada kekecewaan atau tidak akan ada penyesalan. Tapi ini beda, ini adalah Neriman Ozoy dan Bethania de la Cruz yang di musim reguler kemarin tampil sangat gila-gilaan, tampil sangat luar biasa, dan menjadi duet maut, menjadi tandem yang sangat istimewa. Bahkan mereka itu juga masuk di daftar 3 besar top skor musim reguler Pro Liga tahun 2025. Kalau kita bicara top skor sendiri, memang di posisi pertama itu adalah Madeline yang ada di Bandung BJB Tanda Mata yang sudah mencetak 283 poin. Nah, di posisi kedua itu ada Neriman Ozoy yang bisa mencetak 227 poin. Sementara itu untuk Bethania de la Cruz sendiri itu berhasil mencetak 208 poin. Itu artinya bahwa
kita bisa menganggap bahwa Neriman Ozoi dan juga Bethania de la Cruz ini quote and quote bisa menggendong performa atau permainan dari Jakarta Popsi Holuan di musim reguler lalu. Pertanyaan selanjutnya menjadi gini, bahwa ketika sudah tidak ada Medellin yang memang sudah dipastikan tidak bertanding di PJP, tidak bertanding di Final Four, kemudian juga Neriman Ozoi itu tidak bisa atau sudah tidak bermain di Final Four, kemudian Bethania de la Cruz yang juga berpisah dengan Jakarta Popsi Holuan, dan juga ada Valentina Diop yang juga sudah berpisah dengan Jakarta Electric PLN, tentu saja peluang untuk menjadi top skor di Proliga itu hanya akan tercurah, atau hanya porsi besarnya atau peluang besarnya itu hanya akan kepada Polina Simanova yang saat ini itu berada di posisi ke-6 di daftar top skor sementara Proliga. Jadi Polina Simanova sendiri, di posisi ke-5, Polina Simanova sendiri itu sudah mengumpulkan 206 poin, dan di bawah Polina itu ada Gitania Medina yang mencetak 201 poin. Pertanyaan selanjutnya juga menjadi begini, setelah Jakarta Popsi Holuan itu kehilangan Neriman Ozoi dan juga Bethania de la Cruz, bagaimana kira-kira peluang mereka untuk menjadi juara? Karena sekali lagi bahwa permainan dari Bethania de la Cruz dan juga Neriman Ozoi itu sangat luar biasa. Karena sekali lagi kebetulan mereka adalah hitter, kita bisa melihat dari statistik yang mereka dapatkan, dan juga ada atribut lain tentu saja seperti bagaimana cara mereka menunjukkan atau mengangkat mental para pemain lainnya, itu juga ada berbagai elemen lain di tengah lapangan lah. Tapi pertanyaannya adalah, siapa nanti yang akan menggantikan peran atau menggantikan lubang yang ditinggalkan oleh Neriman Ozoi dan juga oleh Bethania de la Cruz? Karena kalau Jakarta Popsi Holuan itu tidak mendatangkan pemain yang kualitasnya sepadan atau bahkan lebih baik, tentu saja akan semakin berat, dan tentu saja kalau nanti Jakarta Popsi Holuan gagal menjadi juara akan sangat nyesek banget, karena di musim reguler mereka seolah nggak tersentuh sama sekali. Mereka hanya menelan satu kekalahan, satu saja melawan Jakarta Pertamina kan. Dan kalau ternyata tidak mendapatkan pemain yang sepadan atau lebih baik dari Neriman Ozoi dan juga Bethania de la Cruz, tentu saja menjadi PR tersendiri bagi pelatih Jakarta Popsi Holuan untuk meracik strategi agar menjadi juara. Tapi sampai saat ini sudah ada banyak rumor, sudah ada banyak isu, sudah ada banyak kabar yang menyebutkan bahwa Jakarta Popsi Holuan itu akan mendatangkan kembali atau akan mengontrak 2 pemain asing untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Neriman Ozoi dan juga oleh Bethania de la Cruz. Nama yang pertama itu adalah Madison Kingdon. Ini juga tentu para volley-mania di Indonesia dan juga para fan Jakarta Popsi Holuan tidak asing dengan nama Madison Kingdon, karena di musim lalu Madison Kingdon itu juga menjadi pemain dari Jakarta Popsi Holuan. Bedanya adalah saat itu Madison Kingdon itu gagal membantu Jakarta Popsi Holuan menjadi juara Proliga tahun 2024. Saat ini, sekali lagi, peluang bagi Jakarta Popsi Holuan sebenarnya sangat besar kalau mereka tampil seperti dengan komposisi sekarang, tanpa kehilangan Bethania de la Cruz, tanpa kehilangan Neriman Ozoi. Tapi ya apapun sudah menjadi nasi, sudah menjadi bubur, bahwa 2 pemain itu memutuskan untuk pergi, memutuskan untuk berpisah, dan life must go on. Jakarta Popsi Holuan kemungkinan besar sudah dipastikan bergabung dengan sudah mengontrak Madison Kingdon, dan kalau di situs Volleyball itu kan juga sudah ada tuh. Jadi ini merupakan pemain yang sangat istimewa, bagus banget. Pemain yang matang kawakan dan sudah mengenal iklim di Proliga, karena sekali lagi pernah membela Jakarta Popsi Holuan di musim lalu. Selain itu juga catatannya atau pengalamannya atau jam terbangnya itu juga sangat banyak, karena selain pernah bermain di Proliga, juga pernah bermain di Cina, pernah bermain di Korea dan di berbagai negara lain, termasuk juga di Amerika Serikat. Pertanyaan selanjutnya juga gini, siapa pemain satunya lagi yang akan mengisi slot untuk mengisi posisi pemain asing di Jakarta Popsi Holuan? Lagi-lagi di tengah para volley-mania itu kan ada banyak rumor, ada banyak isu, dan ini merupakan hal yang wajar. Ini merupakan dinamika yang sangat bagus, karena artinya ada kepedulian terhadap berbagai perkembangan volley Indonesia, termasuk berbagai perkembangan yang terjadi di klub yang lolos ke Final Four Proliga tahun 2025 ini. Jangan kaget, karena
ternyata adalah salah satu pemain yang dirumorkan atau diisukan atau dikabarkan akan bergabung dengan Jakarta Posivoluan itu adalah Jessica Mrusik. Jadi Jessica Mrusik ini merupakan pemain di LUVB Houston di musim ini dan dirinya itu disebut-sebut sudah akan mengisi satu slot di posisi pemain asing di Jakarta Posivoluan. Ini pemain ini kelahiran tahun 2002, masih sangat muda, masih usia 22 tahun, tapi memang secara teknik bagus dan juga selain itu juga kalau kita bicara dari sisi jam dan juga dari sisi tinggi ini juga sangat ideal. Jadi ini kan saya ambilkan datanya dari situs Volleyball ya. Ini kan biar ada bayangan bagaimana nanti kalau ternyata Jessica Mrusik ini benar-benar bergabung dengan Jakarta Posivoluan. Jadi tingginya itu adalah 186 cm, tentu saja sangat ideal untuk posisi sebagai hitter. Sedangkan untuk karirnya itu memang lebih banyak di Amerika Serikat, tapi ya kita harus mengakui bahwa Liga Voli di Amerika itu kan tetap yang sangat luar biasa, kualitasnya sangat bagus. Nah, bergabungnya nanti kalau ternyata Madison Kingdon dan juga Jessica Mrusik ini benar-benar bergabung dengan Jakarta Posivoluan, tentu saja nuansa LUVB itu akan semakin kental di Proliga, di Final Four Proliga tahun 2025 ini, karena apa sebelumnya juga ada Kelsey Robinson Cook yang sudah dipastikan bergabung atau bermain di Proliga tahun 2002 di Final Four Proliga tahun 2025 dan ketambahan ada Madison Cook, ada Madison Kingdon dan juga ada Jessica Mrusik. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana kira-kira peluang Jakarta Posivoluan setelah tidak lagi atau kehilangan Neriman Ozoy dan juga Bethania De La Cruz? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Jakarta Posivoluan mendapatkan hasil terbaik dan juga agar timnas voli Indonesia itu berprestasi tidak hanya di level SEA Games tapi juga di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.